wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Malang yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mas Udin Muhammad Jinan, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Hari ini 13 Desember 2022 pukul 09.00 akan melakukan praktek pembelajaran di SD SMP 1 Akap 92 Bean, Desa Bean, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan materi kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Sebelumnya, Pak Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Baiklah, kita siapkan diri untuk berdoa. Bagi teman-temanku yang beragama Islam, izinkanlah saya mengangkat doa dan ajaran dan kepercayaan itu. Berdoa dan Bapa, yang Bapa dan surga, namamu kami puji dan sepanjang segala abad. Dan Bapa. Ya, terima kasih kepada Alexander yang sudah memimpin kita berdoa. Sebelum memulai proses pembelajaran di pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran kita semua. Ada yang tidak hadir pagi ini? Semua hadir. Ya, ada yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, alhamdulillah ya, kita kasih aplaus sudah. Pak Guru berharap kedepannya kita harus seperti ini terus ya. Harus rajin, harus sama-sama semuanya hadir ke sekolah setiap hari ya, kecuali berhalangan. Kalau tidak ada halangan, diwajibkan semua harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mengikuti proses pembelajaran ya, dengan materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan ya. Melalui proses pembelajaran problem based learning ini ya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi terjadinya masalah kelangkaan. Kemudian yang ketiga, menganalisis berbagai macam masalah kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar serta memberikan solusi. Kemudian yang terakhir, menyajikan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang menjadi target kita di pertemuan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, apa yang kalian rasakan ketika membutuhkan sesuatu, lalu kemudian barang yang dibutuhkan tersebut sulit untuk didapatkan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan barang tersebut. Tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan barang tersebut. Bagus. Ya. Reno tidak akan merasa puas sebelum mendapatkan barang yang dia butuhkan, karena faktor barang tersebut tidak ada atau jarang untuk didapatkan. Oke, Pak Guru lanjut lagi. Bagaimana kalau misalnya Abdul hendak berangkat ke Wairian, tiba-tiba kendaraan yang dia tumpangi itu bensinnya habis, sementara persediaan bensin di sekitar tempat itu tidak ada. Apa yang kamu lakukan, Abdul, kira-kira? Ya, silakan. Saya terpaksa berjalan kaki. Ya, terlambat terpaksa berjalan kaki karena kendaraan yang mau ditumpangi ke Wairian itu bensinnya habis, sementara persediaan bensin di sekitar area itu tidak ada. Terpaksa jalan kaki, ya, menggantikan mode transportasi dari berkendaraan menuju ke jalan kaki. Ya, ada lagi terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Kira-kira di dalam kehidupan kalian sehari-hari pernah mengalami masalah-masalah yang demikian? Karena di saat musim hujan
seperti ini logistik dari Padang. Heeh. Kami membutuhkan minyak tanah, tetapi minyak tanah terus kami dapatkan. Oke, jadi si Radia mengalami permasalahan yang sama. Di musim hujan seperti ini, si Radia cenderung sering membutuhkan apa tadi? Minyak tanah. Minyak tanah. Namun tersedia minyak tanah telah habis. Jadi perasaan Radia tentu sama dengan si Reno, yaitu apa tadi? Tidak akan merasa puas sebelum Tidak akan merasa puas sebelum barang yang dibutuhkan itu didapatkan. Ya, itu kalau dikaitkan dengan materi pembelajaran hari ini, itu adalah salah satu masalah ekonomi. Jadi di dalam aktivitas manusia memenuhi kebutuhan itu selalu menemukan masalah-masalah yang berkaitan sebagaimana yang sudah kita gambarkan tadi itu dikenal dengan istilah masalah ekonomi. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, jadi masalah ekonomi itu diistilahkan dengan kata atau dalam ilmu ekonomi itu dikenal dengan istilah kelangkaan. Ya, jadi langka saat semua masyarakat membutuhkan barang tersebut, kemudian barang tersebut persediaannya terbatas sehingga sulit untuk didapatkan, menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu yang dikenal dengan istilah kelangkaan dalam kaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, hari ini anak-anak sekalian, terkait dengan materi itu kita belajar menggunakan model pembelajaran sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Dan nanti akan Pak Guru menampilkan beberapa video yang menjadi permasalahan untuk kita kaji di pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya seperti biasa Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian semua di dalam bentuk berkelompok. Selanjutnya kalian diskusikan dan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Sementara kelompok yang lain seperti biasa memberikan masukan, tanggapan, kritik, dan saran. Sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Kelompoknya sebagaimana yang sudah Pak Guru atur. Jadi sekarang silakan berpencar dan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bergerak dari sekarang. Silakan bergerak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, kelompok 2. Silakan. Berikut ini Pak Guru akan tayangkan video pembelajaran, ya, yang menjadi masalah awal untuk mengantar proses pembelajaran kita lebih lanjut pada pagi hari ini. Berikut ini akan Pak Guru tayangkan. Kita sama-sama menyimak kira-kira peristiwa apa yang terjadi, ya, peristiwa apa yang terjadi di dalam video ini. Nanti rujukan dari video ini yang nanti akan membantu kalian di dalam menyelesaikan LKPD dan selanjutnya bisa didiskusikan. Berikut akan Pak Guru tampilkan. Dampak bencana di Nusa Tenggara Timur, warga kesulitan pasokan bahan bakar minyak. Selain harus mengantre sejak malam, BBM juga dijual mahal. Warga Lebatan Nusa Tenggara Timur harus mengantri panjang bahkan sampai tertidur semalaman untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Antrean panjang bagi motor ataupun mobil terus mengular di SPBU. Bahkan BBM habis saat tengah hari sehingga warga harus mencari SPBU yang lebih jauh. Tak hanya langka, harganya pun naik. Warga harus merogoh kocek 30 hingga 50 ribu rupiah untuk 1 liter bensin. Keadaan ini terasa setelah lambatan diterbang banjir bandang dan lava dingin Gunung Ilelewotolo. Kita datang terlambat mungkin jam 12 sudah tutup, jadi kami tidak dapat. Kita paksa beli di luar, tapi setengah botol dengan harga 30, kalau 1 botol penuh 50 ribu rupiah.
Warga berharap pemerintah mengatur suplai BBM ke Lembata. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kekhawatiran warga terhadap wabah corona atau COVID-19 dari Wuhan, Tiongkok memicu kelangkaan stok masker di sejumlah apotek di Kota Bandung. Harganya sulit diperoleh, harga masker dari tipe standar hingga tipe khusus meningkat tajam. Masker bedah yang biasanya dijual Rp27.000 per pack kini dilepas Rp70.000. Sementara masker N95 mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat, dari biasanya dijual Rp20.000 per buah, kini dibanderol Rp50.000 per buah. Iya, naik banget. Tak hanya di apotek, di sejumlah tempat penjualan alat kesehatan di Kota Bandung juga sama. Menurut pedagang, kelangkaan stok masker ini mulai terjadi sejak awal Februari lalu. Masker yang paling banyak dicari adalah jenis N95, namun harganya yang mahal membuat warga beralih mencari masker bedah. Itu pun stoknya habis. Stoknya kosong. Ada nanti minggu Sabtu besok, ya? Ya, Sabtu besok. Banyak permintaan tapi ketersediaannya nggak ada. Nah, habis. Kelangkaan persediaan masker membuat pembeli kesulitan mendapatkan masker. Tak sedikit warga menyambangi lebih dari satu tempat untuk membeli masker. Ya, itu tadi kita punya video pembelajaran. Terkait dengan video yang sudah Pak Guru tayangkan ini, ya, sudah disimak semua videonya? Sudah. Ini adalah salah satu masalah ekonomi atau masalah ekonomi, ya. Dalam hal ini adalah masalah kelangkaan bahan bakar minyak. Oke. Masalah kelangkaan ini pada dasarnya merupakan selisih antara persediaan dengan yang dibutuhkan. Ya. Jadi persediaan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, menimbulkan masalah kelangkaan. Namun kelangkaan ini juga dipicu oleh faktor-faktor yang lain, ya. Kalau di daerah-daerah perkotaan itu jarang mereka mengalami masalah kelangkaan BBM, jarang. Sekalipun ada, tapi tidak setiap hari seperti kita yang ada di daerah-daerah pelosok. Faktor letak geografis. Faktor letak geografis juga mempengaruhi masalah kelangkaan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain itu yang nanti akan kalian pelajari sendiri, kalian bedah sendiri di dalam LKPD yang sudah Guru bagikan. Dengan harapan bahwa melalui video pembelajaran ini, ya, kalian diminta untuk mendiskusikan di dalam LKPD yang nanti perlu bagikan itu, diskusikan kira-kira kenapa masalah ini bisa terjadi, ya. Faktor apa yang menyebabkan sehingga masalah yang terjadi di video ini bisa terjadi. Kemudian caranya bagaimana untuk mengatasi supaya masalah itu tidak terulang kembali. Itu yang nanti akan kalian diskusikan di LKPD yang sebentar akan Pak Guru bagikan. Berikut ini Pak Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan bersamaan dengan bahan ajarnya, ya. Oke. LKPD ajar secara berkelompok dengan merujuk pada bahan ajar dan buku-buku paket atau referensi lain untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Waktunya seperti biasa 20 menit.
Gambar 1 ini gambar 1, ini gambar 2, betul? Sekarang gambar 1 itu menunjukkan apa gambar 1 itu? Penjual minyak tanah. Penjual minyak tanah dengan pembeli. Dalam kondisi apa di situ? Antri. Ya, dalam kondisi sedang antri, ya toh? Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa sehingga bisa terjadi antri minyak tanah seperti ini? Jawabannya adalah karena tidak ada keseimbangan ya, karena antara kebutuhan manusia dan alat kebutuhan. ya, karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia akan minyak tanah itu begitu banyak, sementara persediaan minyak tanah itu begitu sedikit. Jadi yang membutuhkan banyak terus yang disediakan sedikit, maka menimbulkan masalah antri. Kenapa sampai antri? Karena minyak tanah lagi mengalami masalah kelangkaan. Sekarang lanjut ke pertanyaan lanjutan. Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Jawabannya tadi yang sudah kalian jawab tadi itu. Kemudian, dan bagaimana cara mengatasi peristiwa tersebut agar tidak bisa terjadi. Jadi kalau misalnya di rumah itu biasa menggunakan kompor, di saat-saat kompor minyak misalnya, kompor minyak tanah, di saat-saat minyak tanah mengalami kelangkaan, maka kita bisa memanfaatkan sumber daya pengganti. Ya, memanfaatkan sumber daya pengganti dari kompor minyak tanah itu menjadi kayu bakar. Itu contoh solusi bagaimana memanfaatkan sumber daya pengganti. Jadi di saat minyak tanah mengalami kelangkaan seperti gambar ini, ya, seperti gambar ini, maka salah satu solusinya atau cara mengatasinya adalah memanfaatkan sumber daya pengganti. Sekarang poin kedua ini menunjukkan apa yang maka di situ? Masker. Ketika terjadi peristiwa COVID kemarin itu, saat terjadi peristiwa itu, maka masker, ya, saat terjadi peristiwa COVID kemarin, maka masker mengalami masalah kelangkaan. Ya toh? Kenapa masker mengalami masalah kelangkaan? Karena di saat COVID itu pemerintah mewajibkan semua harus menggunakan masker. Kalau sudah diwajibkan semua harus menggunakan masker, artinya bahwa yang membutuhkan masker itu tentu banyak. Kalau sudah yang membutuhkan masker itu banyak, sementara persediaan maskernya itu sedikit atau terbatas, menimbulkan masalah kelangkaan. Di saat musim mayoritas penduduk kita di sini kan mata pencariannya sebagai petani atau sebagai nelayan. Nah sekarang sebagai petani misalnya, pada musim hujan seperti ini, ya, tentu yang namanya petani dia sangat membutuhkan yang namanya racun. Racun apa? Racun rumput. Di saat semua membutuhkan racun rumput, terus persediaan racun rumput itu kira-kira di Bean sini melimpah atau tidak? Tidak. Artinya kita di Bean sini mengalami kelangkaan racun rumput pada saat musim hujan. Ya toh? Ya. Begitu juga pada saat cuaca seperti ini, angin besar, ombak besar. Tentu yang mata pencarian atau berprofesi sebagai nelayan itu bagaimana? Susah. Ya? Susah. Tidak akan berangkat ke laut. Dampaknya apa? Kita mengalami kelangkaan berupa ikan. Itu contoh-contoh peristiwa atau masalah kelangkaan yang pernah kita alami di lingkungan kita sehari-hari dengan kondisi kita sebagai daerah tertinggal. Ya? Kira-kira ada contoh-contoh lain lagi bisa diuraikan, ya? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita kasih aplaus dulu. Ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil. Kita menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi antar kelompok. Jadi setelah selesai mempresentasikan, kalau misalnya ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 bisa ditanyakan. Kemudian atau ada jawaban yang kurang dari kelompok 1 yang mau dilengkapi dari kelompok 2 dan 3, silakan. Begitu juga sebaliknya. Pada kesempatan pertama, Pak Guru mempersilakan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasilnya, dan selanjutnya kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk kita sama-sama menyimak hasil penyajian analisis atau presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan selanjutnya kepada kelompok 1, kesempatan Pak Guru persilakan. Perhatikan, silakan kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang mempresentasikan secara dengar. Baik, saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan belajar 1 yang pertama, berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kelangkaan sumber daya alam. Gambar 1 menunjukkan kelangkaan sumber daya alam, yaitu antrian BBM. Nomor 2, deskripsikan gambar di atas ke dalam bentuk tulisan yang berisi tentang peristiwa apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut, dan bagaimana cara mengatasi peristiwa tersebut. Gambar tersebut adalah terjadi antrian minyak tanah oleh warga. Hal ini terjadinya karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan, di mana yang membutuhkan minyak tanah begitu banyak, sementara persediaan minyak tanah terbatas. Begitu juga gambar 2, stok masker terbatas pada masa COVID-19, sementara yang membutuhkan banyak. 3, di daerah terpencil seperti kita saat ini terlihat begitu banyak permasalahan kelangkaan yang kita alami. Coba uraikan kelangkaan SDA selain dari gambar di atas yang pernah kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pada musim hujan, masyarakat di desa kami bermayoritas petani. Jadi mereka sangat membutuhkan racun rumput untuk membersihkan lahan. Kesediaan racun rumput berkurang, maka terjadi masalah kelangkaan. 4. Adakah permasalahan kelangkaan selain SDA yang kita jumpai di daerah kita saat ini? Mengapa bisa terjadi? Ada. Di wilayah kita mayoritas penduduknya berijazah SD. Itu artinya kita mengalami masalah kelangkaan SDM. Kegiatan belajar 2. Permasalahan sebagian besar penduduk desa Beang rata-rata berijazah SD. Jenis kelangkaan sumber daya manusia. Perusahaan pabrik sarung adat Kedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Jenis kelangkaan sumber daya manusia. Jumlah pengusaha di wilayah desa Bean hanya berkisar 0,0%. Jenis kelangkaan kewirausahaan. Demikian hasil diskusi kami. Kami akan membuka ruang kelompok lain untuk bertanya dan masukan. Ya, sebelum memberikan pertanyaan ataupun masukan, terlebih dahulu kita kasih aplaus dulu. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan? Ya, silakan. Baik, karena ada penambahan. Oh ya, memberikan masukan, menambahkan, boleh, silakan. Ketika musim hujan, pada begini nelayan tidak dapat ke laut mencari ikan. Dampaknya ikan mengalami kelangkaan. Ya, boleh. Pada musim hujan begini, ya cenderung banyak nelayan yang
tidak berangkat ke laut, ya toh? Dampaknya kita mengalami kelangkaan berupa ikan. Oke, boleh. Itu masukan terkait dengan kelangkaan yang ada di daerah kita. Oke, barangkali ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Mengapa terjadinya masalah kelangkaan? Ya, mengapa terjadinya masalah kelangkaan? Silakan, ada yang bisa dijawab? Ya, silakan. Kelangkaan terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Ya, kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, jadi contoh seperti BBM tadi itu, masker misalnya, jadi yang membutuhkan begitu banyak, sementara alat pemuas kebutuhannya bersifat terbatas. Oke, sehingga tidak terjadi keseimbangan. Dampaknya adalah terjadi masalah kelangkaan. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sebagai contoh, misalnya masalah pada video tadi, di mana kebutuhan manusia akan BBM begitu banyak, sementara persediaan BBM sangat terbatas. Hal itu yang menyebabkan BBM mengalami masalah kelangkaan. Iya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Oke, kita kasih aplaus atas jawaban dari kita. Ya, sebelum moderator tutup, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Kalau sudah terjadi masalah seperti itu, lalu upaya apa yang dilakukan agar bisa teratasi? Ada yang mau memberikan jawaban kelompok 1? Ya, boleh, silakan. Baik, saya akan menjawab. Kita harus belajar untuk hemat. Kita juga bisa menggunakan barang pengganti. Jadi misalnya kalau kita mau berangkat bekerja atau beraktivitas, kita bisa menggunakan jalan kaki. Maka sebaiknya penggunaan kendaraan pribadi kita simpan supaya penggunaan BBM menjadi lebih hemat. Oke, boleh. Ada yang mau memberikan tambahan terkait dengan jawaban kelompok 1? Ya, silakan. Selain hidup hemat dan memanfaat sumber daya pengganti, kita juga bisa menyusun skala prioritas. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Oke, bagus. Bisa menggunakan skala prioritas. Skala prioritas itu maksudnya begini. Kalau misalnya saya anak sekolah antara seragam dengan sepeda motor, mana yang perlu diprioritaskan? Seragam. Jadi sebagai anak sekolah, maka menyusun rincian skala prioritas dan kaitan dengan kebutuhan itu lebih utama atau lebih nomor 1 itu seragam dibandingkan dengan sepeda motor. Itu yang dimaksud dengan skala prioritas. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Silakan. jadi kalau penggunaan BBM sudah hemat, maka kemungkinan terjadinya masalah kelangkaan bisa teratasi. Iya, oke. Jadi kalau sudah penggunaan BBM sudah mulai hemat, kemungkinan masalah kelangkaan bisa teratasi. Oke, kita kasih aplaus lagi untuk kelompok. Pertanyaan lain untuk kelompok 1 masih ada? Iya, silakan. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi. Kira-kira apa maksudnya? Ya, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Kira-kira maksudnya apa itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang sesuai sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bertindak sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri
tanpa berinteraksi dengan orang lain. Itulah sebabnya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Iya, bagus. Jawabannya cukup luar biasa ya. Kita kasih aplaus lagi. Ya. Jadi pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan si Sanul. Ya. Kenapa manusia disebut sebagai homo economicus ya, atau makhluk ekonomi? Di samping sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi itu karena manusia pada hakikatnya selalu memiliki kebutuhan, ya. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan itu tentu harus dengan cara-cara yang sesuai atau rasional tadi menurut si Ramdan. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan itu, ya, tentu manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pak Guru kasih contoh, racun runduk. Tadi jawaban masukan tadi itu. Racun runduk kita tidak bisa ciptakan sendiri, toh kita di beang. Ya. Tentu kita harus beli dari orang lain. Maka secara tidak sadar ada unsur hubungan sosial di situ, saling kontak di situ. Nah, kalau sudah saling kontak antara yang satu dengan yang lain, maka terjadilah hubungan sosial. Oleh karena itu, di samping sebagai makhluk ekonomi, ya, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial. Jadi di samping sebagai makhluk ekonomi, karena manusia senantiasa memiliki kebutuhan, ya, sementara dikatakan sebagai makhluk sosial karena di dalam memenuhi kebutuhan itu manusia selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan daripada orang lain. Itulah sebabnya kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial di samping sebagai makhluk ekonomi. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Sebelum ditutup oleh moderator, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Mungkin hanya yang saya dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke posisi. Sebelumnya Pak Guru sampaikan terima kasih banyak kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menyajikan hasilnya. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk semua. Selanjutnya sebagai kesimpulan, ya, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa di dalam aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan itu ada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia itu sendiri dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu yang kemudian terjadi salah satunya seperti kelangkaan, baik kelangkaan BBM maupun kelangkaan barang yang lain, sebagaimana yang sudah kalian sampaikan melalui forum penyajian hasil diskusi tadi. Kemudian yang berikut, kelangkaan itu juga terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, sebagaimana yang juga sudah dijelaskan tadi, sudah disampaikan tadi oleh kelompok 1, 2 maupun 3. Yang faktor-faktor yang lain itu diantaranya seperti kondisi geografis, ya. Kemudian yang kedua juga terkait dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk yang banyak kemudian tidak diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan juga akan menyebabkan terjadinya masalah kelangkaan. Kemudian yang ketiga kaitan dengan bencana alam. Itu berkaitan dengan video tadi. Jadi ketika terjadi banjir bandang di NTT kemarin itu menyebabkan kita mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi tidak hanya itu, tapi kita juga mengalami kelangkaan persediaan makanan ketika terjadi letusan gunung berapi di Leleotolo kemarin. Semua makanan yang mereka simpan di rumah itu dihantam semua oleh debu vulkanik, sehingga terpaksa mereka kesulitan di dalam mendapatkan makanan, begitu juga pakaian, dan bahkan tempat tinggal mereka juga ada yang rusak. Itu karena
kelangkaan disebabkan oleh faktor bencana alam. Begitu juga COVID-19 kemarin ya. COVID itu juga menyebabkan terjadinya dampak kelangkaan. Kita kesulitan, aktivitas manusia dibatasi. Bagaimana kita mau makan, bagaimana kita punya kebutuhan bisa terpenuhi kalau ruang gerak kita dibatasi. Lalu bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasinya sebagaimana yang sudah dijawab tadi. Jadi bisa saja menerapkan pola hidup hemat, menentukan skala prioritas. Kemudian yang kedua juga bisa memanfaatkan sumber daya pengganti. Yang terakhir Pak Guru ya, yang berikut tentang mengelola sumber daya modal yang tepat guna, kemudian memelihara kelestarian alam. Jadi sumber daya alam itu dihasilkan oleh alam itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita harus melestarikannya supaya persediaannya jangan sampai habis. Mungkin itu saja sebagai kesimpulan. Sebelum menutup pembelajaran kita di siang hari ini, seperti biasa Pak Guru akan melakukan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam kaitan dengan materi pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan siang hari ini. Berikut Pak Guru akan membagikan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua silakan kumpul di kita. Sebelum kita tutup juga Pak Guru ingin bertanya, bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan berarti terima kasih banyak kepada kita semua, kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berpartisipasi aktif di dalam proses diskusi ini. Luar biasa sekali di dalam memberikan masukan, pertanyaan, dan tanggapan. Itu adalah salah satu hal yang positif yang kemudian perlu dipertahankan ya. Nah, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru memohon kepada salah satu peserta didik untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Sapitri, ya silakan Ramdan. Satu dan dua kami masih kepada Tuhan hidup yang senang, lapis dan serah, berpilih jalan. Ya, terima kasih kepada Saudara Ramdan yang kemudian berikut ketua kelas yang sudah kita Siap, Selamat pagi semua menjelang siang dan silakan istirahat.